Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aida dengan NIM 210201049, Prodi Keperawatan, dosen pembimbing Ibu Nurse Senior Escape MT. Judul presentasi saya ialah Appendicitis, Konsep dan Escape. Definisi: appendicitis adalah kondisi di mana infeksi terjadi di umbai cacing ketika usus buntu, meradang, dan penuh nanah. Dalam kasus ringan dapat sembuh tanpa perawatan, tapi banyak kasus memerlukan laparotomi dengan penyingkiran umbai cacing yang terinfeksi. Bila tidak terawat, angka kematian cukup tinggi dikarenakan oleh peritonitis dan shock ketika umbai cacing yang terinfeksi hancur. Etiologi: appendicitis merupakan infeksi bakteri yang disebabkan oleh obstruksi atau penyumbatan akibat yang pertama, hiperplasia dan follicle lymphoid, dua, adanya fekalit dalam lumen appendiksis, yang ketiga, tumor appendiksis, yang keempat, adanya benda asing seperti cacing ascariasis, yang kelima, erosi mukosa appendiksis karena parasit seperti E. histolytica. Klasifikasi appendicitis terbagi atas dua, yakni appendicitis akut dibagi atas appendicitis akut fokalis atau segmentalis, yaitu setelah sembuh atau timbul struktur lokal. Appendicitis purulenta difusi, yaitu sudah bertumpuk nanah. Appendicitis kronis dibagi atas appendicitis kronis fokalis atau parsial. Setelah sembuh akan timbul struktur lokal. Appendicitis kronis aritinya, yaitu appendicitis miring, biasanya ditemukan pada usia tua. Patofisiologi: etiologi, obstruksi lumen, fekalit, tumor, dan lain-lain. Mukus, yaitu diproduksi mukosa akan mengalami bendungan. Lalu peningkatan tekanan intralumen atau dinding appendicitis, aliran darah berkurang, edema dan ulcerasi mukosa. Tercantak appendicitis akut lokal, yaitu nyeri, terputusnya aliran darah, obstruksi vena bertambah, dan bakteri menembus dinding peradangan peritoneum, yaitu appendicitis suppuratif akut, aliran bakteri terganggu, nyeri bawah infradindi appendicitis, gangguan nosa, dinding appendicitis rapuh. Appendicitis performa, appendicitis perforasi. Tanda dan gejala: nyeri terasa pada abdomen kuadran bawah dan biasanya disertai oleh demam ringan, mual, muntah, dan hilangnya nafsu makan. 2. Derajatnya nyeri tekan, spasme otot bila appendicitis melingkar di belakang sekum, nyeri dan tekanan darah terasa di daerah lumbar bila ujungnya ada pada pelvis. Tanda-tanda ini hanya dapat dilakukan pemeriksaan dokter. Tanda-tanda rafsen dapat timbul dengan melakukan palpasi kuadran bawah ini yang secara paradoksial menyebabkan nyeri yang terasa pada kuadran bagian bawah. Penata laksanaan pada appendicitis akut: pengobatan yang paling baik adalah operasi appendicitis. Dalam waktu 48 jam harus dilakukan. Yang pertama, tindakan preoperatif meliputi penderita dirawat, diberikan antibiotik dan kompres untuk menurunkan suhu penderita. Pasien diminta untuk berbaring dan berpuasa. Yang kedua, tindakan operatif appendektomi. Yang ketiga, tindakan postoperatif 1 hari pasca bedah. Kalian dianjurkan untuk duduk tegak di tempat tidur selama 2 kali 30 menit per hari. Berikutnya, makanan lunak dan berdiri tegak di luar kamar. Hari ke-7, luka jahitan diangkat, klien pulang. Lalu asuhan keperawatan. Yang pertama, kajian nyeri pada luka operasi appendektomi, mual, muntah, peningkatan suhu badan, peningkatan leukosit, identitas pasien, identitas klien, nama, umur, jenis kelamin.
status perkawinan, agama, suku atau bangsa, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, alamat, dan nomor register. Yang pertama, riwayat keperawatan. Riwayat kesehatan saat ini, keluhan, riwayat kesehatan masa lalu, pemeriksaan fisik, sistem kardiovaskular untuk mengetahui tanda-tanda vital. Ada tidaknya distensi jantung, vena jugularis, pucat, edema, dan kelainan bunyi jantung. Sistem hematomologi untuk mengetahui ada tidaknya peningkatan leukosit yang merupakan tanda adanya infeksi dan pendarahan, mimisan, splenomegali. Sistem urogenital, ada tidaknya ketegangan kandung kemih dan keluhan sakit pinggang. Sistem muskuloskeletal untuk mengetahui ada tidaknya kesulitan dalam pergerakan, sakit pada tulang, sendi, dan terdapat fraktur atau tidak. Sistem kekebalan tubuh untuk mengetahui ada tidaknya pembesaran kelenjar getah bening. Pemeriksaan penunjang, pemeriksaan darah rutin untuk mengetahui adanya peningkatan leukosit yang merupakan tanda adanya infeksi. Pemeriksaan foto abdomen untuk mengetahui adanya komplikasi pasca pembedahan. Diagnosa keperawatan. Praoperasi. Yang pertama, resiko tinggi kekurangan volume cairan berhubungan dengan kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan muntah praoperasi. Yang kedua, gangguan rasa nyaman, nyeri berhubungan dengan distensi jaringan usus pada inflamasi. Yang ketiga, ansietas berhubungan dengan perubahan status kesehatan. B. Postoperasi. Yang pertama, gangguan rasa nyaman, nyeri berhubungan dengan adanya luka postoperasi. Appendektomi. Yang kedua, intoleransi aktivitas berhubungan dengan pembatasan gerak sekunder terhadap nyeri. Yang ketiga, risiko tinggi infeksi berhubungan dengan insisi bedah, kurang pengetahuan tentang perawatan dan penyakit berhubungan dengan kurang informasi. Yang keempat, risiko kekurangan volume cairan berhubungan dengan pembatasan pemasukan cairan secara oral. Diagnosa keperawatan 1. Nyeri berhubungan dengan luka insisi pada daerah mesial abdomen postoperasi. Appendektomi. Tujuan, nyeri berkurang. Kriteria hasil, tampak rileks dan dapat tidur dengan tepat. Intervensi, kaji skala nyeri lokasi, karakteristik, dan laporan perubahan nyeri dengan tepat. Pertahankan istirahat dan posisi volar, kalibrasi tim dokter dalam pemberian analgetika. Rasional, berguna dalam pengawasan dan keefisienan obat, kemajuan penyembuhan, perubahan dan karakteristik nyeri, menghilangkan tegangan abdomen yang bertambah dengan posisi telentang. Diagnosa keperawatan 2. Intoleransi aktivitas berhubungan dengan pembatasan gerak sekunder terhadap nyeri. Tujuan, toleransi aktivitas. Klien dapat bergerak tanpa pembatasan, tidak berhati-hati dalam bergerak. Kriteria hasil, intervensi, catat respon emosi terhadap mobilitas. Berikan aktivitas sesuai dengan keadaan klien. Berikan klien untuk latihan gerak pasif dan aktif. Bantu klien dalam melakukan aktivitas yang memberatkan. Rasional, imobilisasi yang dipaksakan akan memperbesar kegelisahan, meningkatkan hormonitas organ sesuai dengan yang diharapkan. Diagnosa keperawatan 3. Risiko tinggi infeksi berhubungan dengan prosedur invasif appendektomi. Tujuan, infeksi tidak terjadi. Kriteria hasil, tidak terdapat tanda-tanda infeksi dan peradangan. Intervensi, ukur tanda-tanda vital, observasi tanda-tanda infeksi, lakukan perawatan luka dengan menggunakan teknik septic aseptik. Observasi luka, irisis. Rasional,
insisi rasional untuk mendeteksi secara dini gejala awal terjadinya infeksi. Deteksi dini terhadap infeksi akan mudah. Diagnosa keperawatan 4. Risiko kekurangan volume cairan berhubungan dengan pembatasan pemasukan cairan secara oral. Tujuan kekurangan volume cairan tidak terjadi. Ukur dan catat intake dan output cairan tubuh. Awasi vital sign, evaluasi nadi, penisian kapiler, turgor kulit dan membran mukosa. Kolaborasi dengan tim dokter untuk pemberian cairan intravena. Rasional, dokumentasi yang akurat dan membantu dalam mengidentifikasi pengeluaran cairan pada kebutuhan pengganti. Indikator hidrasi, volume cairan, sirkulasi, dan kebutuhan intervensi. Mempertahankan volume sirkulasi bila pemasukan oral tidak cukup dan meningkatkan ginjal. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.